Pembelajaran ini adalah cara menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktivitas air. Dilarang saling mendorong Anda ke kedalaman air. Itu akan menyebabkan kecelakaan. Gerakan untuk menjaga kebugaran. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak beserta orang tuanya sehat-sehat saja ya. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Bapak dalam PJJ PJOK pertemuan ke-8 untuk kelas 1 pembelajaran aktivitas air. Materi pembelajaran ini adalah cara menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktivitas air. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, yuk kita biasakan sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran aktivitas air ini adalah peserta didik dapat menjelaskan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktivitas air. Adapun nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini, pertama, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Media yang harus anak-anak siapkan, pertama, handphone, buku catatan, dan alat tulis. Bapak akan menjelaskan literasi materinya. Aktivitas air adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan air. Salah satu contoh aktivitas air adalah berenang. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan di kolam, tentunya kita harus mematuhi dan mengetahui peraturan-peraturan di kolam renang. Peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung diantaranya adalah: pertama, dilarang berlari di sekitar kolam. Yang kedua, dilarang melakukan salto. Yang ketiga, tidak keluar masuk kolam renang karena berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang keempat, jangan makan sambil berenang. Dan yang kelima, selagi berenang hanya boleh minum air putih biasa atau hangat, tetapi tidak minum air dingin. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan mengamati simbol-simbol di kolam. Yang pertama, ada tanda kedalaman air kolam. Pertama, misalnya contohnya 2,5 meter. Yang selanjutnya adalah dilarang saling mendorong. Nah, itu adalah gambar dilarang berenang sendiri karena akan sangat berbahaya. Juga dilarang terjun ke kolam dangkal karena akan membahayakan diri anak-anak sendiri. Terus dilarang berjalan di tepi kolam karena biasanya tepi kolam itu licin dan rawan kita jatuh. Nah, untuk lebih jelasnya dalam pembelajaran ini, yuk kita sama-sama saksikan videonya. Anak-anak, pada saat mulai memasuki kolam renang, kita harus berjalan dengan tenang dan tidak boleh terburu-buru. Ikuti petunjuk dari petugas kolam renang atau guru yang mendampingi anak-anak. Setelah berjalan dengan tenang, perhatikan seluruh kondisi kolam, di mana anak-anak nanti akan memilih tempat di mana akan berenang. Petunjuk pertama adalah anak-anak akan melihat tanda kedalaman air pada kolam. Di setiap kolam selalu tersedia tanda kedalaman air, mulai dari 170 cm, 150 cm, dan lain sebagainya. Perhatikan juga di kolam itu ada kolam yang khusus untuk dewasa, ada juga kolam yang khusus untuk anak-anak. Selanjutnya, anak-anak, rambu-rambunya adalah tidak boleh saling mendorong karena akan sangat berbahaya sekali. Apabila teman anak-anak tidak bisa berenang, itu akan menyebabkan kecelakaan. Rambu-rambu selanjutnya adalah anak-anak tidak boleh terjun ke kolam yang dangkal, karena kolam yang dangkal itu dikhususkan untuk hanya bermain saja. Selanjutnya, anak-anak dilarang berenang sendiri karena akan mengakibatkan tenggelam. Jadi anak-anak pada saat berenang memang harus didampingi oleh pihak kolam ataupun guru PJOK. Anak-anak juga tidak boleh berlari di pinggir kolam
Karena biasanya kalau kolamnya ramai pengunjung, di tepi kolam itu akan sangat banyak air dan akan licin sekali, akan mengakibatkan kita akan jatuh. Anak-anak, itulah tadi tanda-tanda yang harus kita patuhi pada saat kita berada di kolam. Selanjutnya, kita akan melakukan sedikit gerakan untuk menjaga kebugaran. Anak-anak sekalian, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kesehatan jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas kebugaran dan pendinginan setelah melakukan aktivitas kebugaran. Kali ini ada 5 gerakan aktivitas kebugaran yang dilakukan oleh model dalam video berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita memahami bentuk pembelajarannya, ini adalah bentuk penugasan yang harus anak-anak lakukan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Pertama, membuat video isinya paparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan dengan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD ini untuk dikumpulkan kepada guru PJOK. Bentuk tugasnya adalah menulis dan menjelaskan kembali cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air. Anak-anak sekalian, setelah membaca materi ini, semoga anak-anak lebih paham materi cara menjaga keselamatan diri di dalam aktivitas air. Ingat, materi ini untuk tidak dipraktekkan. Cukup pahami, bayangkan, dan hafal tahapan-tahapannya. Dalam prakteknya, anak-anak tetap melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani. Setelah memahami pembelajaran tadi, yuk kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak bisa melakukannya dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian, jangan lupa 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
memasuki materi gerak pemanasan untuk kelas 2 pertemuan ke-8. Pemanasan bertujuan meningkatkan suhu tubuh. Yang sebelah kiri adalah pemanasan statis. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. PJJ PJOK kita masih berlanjut ya. Kali ini kita akan memasuki materi gerak pemanasan untuk kelas 2 pertemuan ke-8. Materinya adalah pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran gerak pemanasan statis dan dinamis adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat gerakan pemanasan dalam aktivitas pemanasan statis dan dinamis sesuai dengan urutan yang benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan pemanasan dalam aktivitas pemanasan statis dan dinamis sesuai dengan urutan yang benar. Anak-anak sekalian, nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini adalah mandiri, tanggung jawab, dan disiplin. Selanjutnya, anak-anak seperti biasa, siapkan handphone, buku catatan, dan alat tulis. Sedikit Bapak akan menjelaskan tentang literasi materi dari pemanasan statis dan dinamis. Pemanasan adalah suatu sesi kegiatan sebelum beraktivitas yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Sesuai dengan namanya, pemanasan bertujuan meningkatkan suhu tubuh sebelum berolahraga, sehingga tubuh akan mulai beradaptasi dengan peningkatan intensitas gerakan fisik yang akan dilakukan. Adapun beberapa manfaat pemanasan adalah 1. Meningkatkan aliran darah sehingga menaikkan suhu otot yang membuat serat kolagen menjadi lebih elastis. 2. Meningkatkan detak jantung. 3. Melepaskan adrenalin. 4. Memungkinkan sendi bekerja lebih efisien. 5. Memungkinkan oksigen dalam darah beredar lebih cepat dengan volume lebih tinggi. 6. Memicu aktivitas enzim sekaligus menghilangkan asam laktat. 7. Meningkatkan metabolisme otot. 8. Mencegah glikogen sehingga menghasilkan energi. 9. Atau yang terakhir, meningkatkan elastisitas pada serat otot, meningkatkan kekuatan dan kecepatan kontraksi, meningkatkan konduksi impuls saraf. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Gerakan pemanasan statis dan dinamis bisa kalian lakukan kreasinya dari gambar yang telah tersedia di bawah ini. Yang sebelah kiri adalah pemanasan statis, banyak sekali contohnya. Ya, yang sebelah kanan adalah panduan gerakan pemanasan dinamis. Anak-anak bisa mengkreasikan gambarnya untuk melakukan gerakannya. Untuk lebih pahamnya, yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini.
Bentuk penugasan setelah anak-anak memahami materi ini, yang pertama, membuat video. Isinya mendokumentasi aktivitas gerak sesuai contoh video pembelajaran tadi dengan durasi kurang lebih 2 menit. Kedua, foto isinya mendokumentasi aktivitas gerak sesuai dengan contoh video pembelajaran tadi. Yang ketiga, lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, ini adalah contoh LKPD yang harus anak-anak isi pada saat anak-anak tidak bisa memvideokan atau memfoto kegiatan di pembelajaran tadi. Anak-anak, setelah melihat dan mendengar materi ini, semoga anak-anak lebih mengerti dan memahami berbagai macam bentuk kegiatan pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Sekian video pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan anak bisa memahaminya dengan baik. Anak-anak sekalian, jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat, tetap sehat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang ke-8 materinya yaitu budaya hidup sehat. Dapat menjelaskan 3 bentuk istirahat. Anak-anak dianjurkan untuk tidur siang nonton TV, jalan-jalan, 3 gerakan bermanfaat sebelum tidur. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk materi pembelajaran kali ini, di pertemuan yang ke-8, materinya yaitu budaya hidup sehat. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, dalam pembelajaran ini cukup untuk mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, anak-anak melakukan aktivitas gerak yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan 3 bentuk istirahat dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan istirahat, tidur siang, dan kewajibannya. Perlu anak-anak ketahui, nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mandiri. Dan jangan lupa media atau alat yang harus disediakan dalam pembelajaran yaitu handphone, buku catatan, dan alat tulis. Selanjutnya, anak-anak, yuk kita dengarkan penjelasan literasi materi ini. Tubuh kita akan terasa lelah setelah melakukan suatu kegiatan. Kelelahan yang dirasakan setelah melakukan kegiatan dapat pulih setelah kita istirahat. Istirahat artinya berhenti atau mengasuh sebentar dari suatu kegiatan untuk melepaskan lelah. Istirahat dapat menyegarkan kembali tubuh yang lelah. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bentuk-bentuk istirahat. Yang pertama yaitu tidur. Tidur adalah cara istirahat yang paling baik karena dengan tidur akan mengalami perubahan. Yang pertama, otak dan saraf berkurang kegiatannya. Yang kedua, panca indera berkurang kegiatannya. Selanjutnya, otak yang tadinya tegang menjadi kendur. Dan terakhir, organ tubuh akan segar kembali karena telah beristirahat dari kegiatan. Lama tidur orang dewasa sekitar 6-8 jam. Sedangkan anak-anak sekitar 8-10 jam. Anak-anak dianjurkan untuk tidur siang setiap hari. Lama tidur siang sekitar 1-2 jam. Manfaat tidur siang diantaranya menghilangkan rasa lelah, menyehatkan badan, menenangkan pikiran, tubuh kembali segar dan bersemangat.
Adapun kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang yaitu 1. Membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Yang kedua, tidur siang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Yang ketiga, cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Dan yang keempat, menggunakan pakaian tidur. Yang terakhir, merapikan kembali tempat tidur. Yang kedua, bentuk istirahatnya yaitu rekreasi. Rekreasi bisa dilakukan kemana saja, misalnya ke daerah pantai, pegunungan, kebun binatang, dan lain-lain. Rekreasi ke daerah yang masih alami dapat membuat badan menjadi segar karena kita dapat menghirup udara yang bersih dan segar. Rekreasi dapat menghilangkan kejenuhan, pikiran kita akan segar kembali karena kita melihat indahnya pemandangan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini adalah salah satu gambar yang sudah Bapak jelaskan seperti daerah pantai, pegunungan, dan juga kebun binatang. Berikutnya, bentuk istirahat yaitu bersantai. Bersantai berarti tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan yang berat. Bersantai akan mengundurkan otot-otot dan menenangkan otak yang tegang. Contoh bersantai adalah nonton TV, jalan-jalan, bercanda, dan sebagainya. Seperti gambar yang di bawah ini. Anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran jasmani untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar makin semangat. Seperti gambar yang di samping adalah 3 gerakan bermanfaat sebelum tidur. Nah, biar lebih jelas, yuk kita saksikan videonya. Anak-anak yang hebat, mudah kan aktivitas kebugarannya? Nah, selanjutnya bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan, durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang terakhir, anak-anak boleh lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, anak-anak, contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Coba kalian paparkan dan jelaskan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama, menjelaskan 3 bentuk istirahat dan manfaatnya. Yang kedua, menjelaskan salah satu bentuk istirahat dan kewajibannya. Anak-anak, setelah melihat dan mendengarkan materi ini, semoga anak-anak lebih mengerti dan memahami berbagai macam bentuk istirahat dan manfaatnya. Dan jangan lupa, dalam prakteknya, anak-anak tetap melakukan aktivitas gerak. Anak-anak, yuk kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
kita akan belajar gerak dasar lengan dan pengambilan napas pada renang gaya bebas. Untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan ke-8, yaitu aktivitas air. Materi pembelajarannya kita akan belajar gerak dasar lengan dan pengambilan napas pada renang gaya bebas. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu diketahui info penting dalam pembelajaran ini, yaitu pembelajaran aktivitas renang tidak untuk dipraktekkan di rumah ya, cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak nanti akan melakukan aktivitas gerak yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan gerakan lengan dalam renang gaya bebas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengambilan napas dalam renang gaya bebas. Perlu anak-anak ketahui nilai karakter dalam pembelajaran ini, yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Jangan lupa media atau alat yang harus dipersiapkan, yaitu seperti handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Baik anak-anak, sekarang kita menjelaskan literasi materi. Aturan yang berlaku di kolam renang, keselamatan termasuk faktor penting di tempat manapun. Saat melakukan kegiatan di air, kamu harus memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui aturan umum yang berlaku di kolam renang berikut ini. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram. Yang kedua, setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam, masuk kedua kaki ke dalam air, basahi seluruh tubuh. Yang ketiga, hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam. Dan keempat, jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih renang. Selanjutnya, gunakan pakaian renang. Dan terakhir, patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan pelatih atau guru. Selanjutnya, pengambilan napas pada renang gaya bebas. Bagaimana pengambilan napas pada renang gaya bebas? Cara bernapas saat berenang tidak sama ketika kamu bernapas di darat. Saat berenang, kamu bernapas menggunakan mulut. Pengambilan napas pada renang gaya bebas dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik atau pull. Yang kedua, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Dan ketiga, masukkan kepala ke dalam air, kemudian hembuskan napas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Nah anak-anak, di samping ini adalah gambar yang sudah dijelaskan bagaimana pengambilan napas dalam renang gaya bebas. Berikutnya, gerakan lengan pada renang gaya bebas. Gerakan lengan pada renang gaya bebas seperti mengayuh. Bagaimana cara melakukan gerakan lengan pada renang gaya bebas? Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Masukkan ke kolam renang, sikap badan berdiri di dalam kolam. Kedua, bungkukkan badan sejajar dengan permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar dengan permukaan air. Ketiga, tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Yang keempat, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Yang kelima, angkat lengan kanan keluar dari permukaan air. Ayunkan lengan kanan ke depan. Yang terakhir, lakukan gerakan setelah berenang ulang ya. Nah ini dia contoh gambar yang sudah dijelaskan bagaimana gerakan lengan pada gaya renang bebas. Selanjutnya anak-anak, biar mengerti dan lebih dipahami, yuk kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Setelah mendengar penjelasan tadi, yuk kita langsung saja dipraktekkan di kolam renang. Anak-anak, sebelum beraktivitas renang, biasakan pemanasan terlebih dahulu.
Tahap yang pertama, lakukan di dekat tepi kolam. Posisi tubuh berdiri dan membungkuk. Kedua lengan lurus ke depan. Masukkan kepala, lalu miringkan kepala ke kanan atau kiri. Anak-anak pilih salah satu arah saat pengambilan napas antara kanan atau kiri. Saat miringkan kepala, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara dari mulut. Kemudian, masukkan kembali kepala ke dalam air dan hembuskan napas melalui mulut. Udara yang dikeluarkan sedikit demi sedikit. Itulah bentuk pengaturan napas dalam renang gaya bebas. Nah, setelah memahaminya, lakukan gerakan berulang-ulang. Gimana anak-anak? Mudah kan melakukannya? Pasti bisa. Tahap yang kedua, kita lakukan pengambilan napas sambil berenang. Anak-anak yang hebat, perhatikan gerakan kepala saat pengambilan napas. Anak-anak yang hebat, mudah kan melakukannya? Kalian pasti bisa. Lakukan di dekat tepi kolam. Yang pertama, sikap badan berdiri di dalam kolam. Yang kedua, bungkukan badan sejajar permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Yang ketiga, tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Selanjutnya, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Yang kelima, angkat lengan kanan keluar dari permukaan air. Ayunkan lengan kanan ke depan. Nah, terakhir, lakukan gerakan secara berulang-ulang ya. Nah, di tahap yang kedua, lakukan sambil berenang. Anak-anak, perhatikan dengan baik gerakan kedua lengan pada renang gaya bebas ini. Gimana anak-anak? Mudah kan melakukannya? Nah, Bapak ingatkan kembali, untuk pembelajaran tadi atau aktivitas renang ini tidak untuk dipraktekkan di rumah ya. Cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar makin semangat. Apa aktivitas kebugarannya? Yuk kita simak videonya.
Bapak yakin kalian pasti bisa melakukannya. Selanjutnya, bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video. Isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan, durasi kurang lebih 1 menit. Dan kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Dan terakhir, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau foto, nah lengkapi isi LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Ini adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Sekian video pembelajaran ini, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan memahami pembelajaran ini. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Materi pembelajarannya gerak dasar kaki dan lengan dalam renang gaya dada. Gambar di bawah ini adalah salah satu gerakan lengan. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Perhatikan gerakan kaki atau tungkai lakukannya. Saya yakin penggunaan lengan pada renang gaya dada. Gimana anak-anak, mudah kan memahaminya? Dan didik. Bukan kids warm up swimming at home. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya. Baik anak-anak, di PJJ PJOK di pertemuan 8 ini yaitu pembelajaran aktivitas air, materi pembelajarannya gerak dasar kaki dan lengan dalam renang gaya dada. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak perlu ketahui pembelajaran aktivitas renang ini tidak untuk dipraktekkan di rumah ya. Cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami gerak dasar menggerakkan lengan, kaki, dan mengambil napas pada renang gaya dada. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan gerak dasar menggerakkan lengan, kaki, dan mengambil napas pada renang gaya dada. Perlu anak-anak ketahui nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Jangan lupa media atau alat yang harus dipersiapkan yaitu seperti handphone, yang kedua buku atau catatan, yang ketiga alat tulis. Selanjutnya, anak-anak, yuk kita dengarkan penjelasan literasi materi ini. Renang merupakan olahraga yang dilakukan di air. Berenang dapat dilakukan dengan berbagai gaya seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar renang gaya dada. Melalui pelajaran ini, keterampilan berenangmu, terutama renang gaya dada, diharapkan lebih meningkat ya. Renang gaya dada biasanya disebut renang gaya katak. Sudahkah kalian mengetahui cara melakukan renang gaya dada? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi berikut ini. Nah, sebelum ke materi berikutnya, anak-anak lihat gambar di bawah ini adalah salah satu gerak dasar dalam renang gaya dada yang menyerupai hewan katak. Selanjutnya yaitu materi gerakan kaki atau tungkai renang gaya dada. Gerakan kaki yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, posisi kedua kaki lurus pada awal gerakan. Yang kedua, kedua kaki digerakkan mulai dari mengangkat tumit. Ketiga, tarik secara bersama-sama ke arah pinggul, posisi paha agak dibuka. Yang keempat, pergelangan kaki diputar ke samping hingga telapak kaki menghadap ke atas.
Dan terakhir, tendangkan kedua kaki ke belakang di bawah permukaan air kurang lebih 20 cm hingga lurus dan rapat di akhir lecutan telapak kaki. Nah, perhatikan gambar di bawah ini adalah salah satu gerakan kaki atau tungkai renang pada renang gaya dada. Selanjutnya, gerakan lengan renang gaya dada. Gerakan tangan yang perlu diperhatikan pada saat meluncur antara lain, yang pertama, kedua tangan lurus ke depan. Yang kedua, gerakan tangan dimulai dari gerakan mendayung kedua lengan di bawah air kurang lebih 20 cm. Dan ketiga, kedua telapak tangan menekan ke arah luar, arah bawah, dan belakang. Dan terakhir, kedua siku ditekuk ke dalam hingga tangan secara bersama-sama memutar dan menekan di depan. Dagu dan kedua tangan diluncurkan ke depan bersama-sama berakhir segaris bahu. Gambar di bawah ini adalah salah satu gerakan lengan renang pada renang gaya dada. Nah, anak-anak, biar lebih jelas dan lebih paham, yuk kita saksikan videonya. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Setelah mendengar penjelasan tadi, yuk kita langsung saja dipraktekkan di kolam renang. Anak-anak, sebelum beraktivitas renang, biasakan pemanasan terlebih dahulu. Yang pertama, kita belajar gerakan kaki atau tungkai renang gaya dada. Yang pertama, posisi kedua kaki lurus pada awal gerakan. Yang kedua, kaki digerakkan mulai dari mengangkat tumit. Yang ketiga, tarik secara bersama-sama ke arah pinggul, posisi paha agak dibuka. Keempat, pergelangan kaki diputar ke samping hingga telapak kaki menghadap ke atas. Dan terakhir, tendangkan kedua kaki ke belakang di bawah permukaan air kurang lebih 20 cm hingga lurus dan rapat di akhir lecutan telapak kaki. Nah, setelah mengetahuinya, anak-anak lakukan berulang-ulang. Gimana anak-anak, mudah kan melakukannya? Kalian pasti bisa. Tahap yang kedua, lakukan sambil berenang. Anak-anak, perhatikan gerakan kaki atau tungkai yang sedang Bapak Guru lakukan di renang gaya dada ini. Gimana anak-anak, pasti paham kan cara melakukannya? Apa yakin kalian pasti bisa? Selanjutnya kita belajar gerakan lengan renang gaya dada. Yang pertama, kedua tangan lurus ke depan. Yang kedua, gerakan tangan dimulai dari gerakan mendayung kedua lengan di bawah air kurang lebih 20 cm. Yang berikutnya, kedua telapak tangan menekan ke arah luar, arah bawah, dan belakang. Dan terakhir, kedua siku ditekuk ke dalam hingga tangan secara bersama-sama memutar dan menekan di depan. Dagu dan kedua tangan diluncurkan ke depan bersama-sama berakhir segaris bahu. Nah, setelah memahaminya, yuk kita lakukan secara berulang-ulang. Gimana anak-anak? Mudah kan? Pasti kalian bisa. Tahap kedua, lakukan sambil berenang. Anak-anak, perhatikan gerakan lengan pada renang gaya dada ini. Gimana anak-anak? Mudah kan memahaminya? Kalian pasti bisa.
Gimana anak-anak? Pasti lebih paham kan setelah melihat video pembelajaran tadi? Anak-anak, sekali lagi Bapak ingatkan untuk pembelajaran aktivitas renang ini tidak untuk dipraktekkan di rumah ya. Cukup mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Kali ini ada beberapa gerakan aktivitas kebugaran, yaitu melakukan Kids Work Up Swimming at Home. Biar lebih jelas, yuk kita simak videonya. Gimana anak-anak? Mudah kan melakukannya? Nah, selanjutnya bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, bisa membuat video yang isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan durasi kurang lebih 1 menit. Yang kedua, foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Nah, yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau foto, lengkapi isi LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, ini dia anak-anak contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Coba kalian beri tanda checklist untuk kegiatan yang sudah dilakukan dan paparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama, apakah kamu sudah mengetahui cara melakukan gerak tungkai renang gaya dada? Dan kedua, apakah kamu sudah mengetahui cara melakukan gerak lengan renang gaya dada? Yang ketiga, tuliskan tahapan melakukan gerak tungkai dan lengan pada renang gaya dada. Dan jangan lupa aktivitas gerak untuk menjaga kebugaran jasmani yang sudah dicontohkan dalam video tadi, yaitu Kids Work Up Swimming at Home. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pembelajarannya adalah tahapan renang gaya punggung dalam pembelajaran Persatuan Renang seluruh Indonesia. Pengambilan napas renang gaya punggung di permukaan air, sedikit masuk ke dalam posisi Mukit Work Up Swimming. Salam olahraga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabarnya? Ketemu lagi dalam PJJ kita, yaitu PJJ PJOK pertemuan ke-8 untuk kelas 6, yaitu pembelajaran aktivitas pengenalan air. Materi pembelajarannya adalah tahapan renang gaya punggung dalam pembelajaran aktivitas air. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ada info penting yang harus disampaikan, yaitu bahwa pembelajaran aktivitas renang tidak untuk dipraktekkan di rumah. Cukup anak-anak mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Perhatikan materi pelajaran ini dengan baik ya. Nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini adalah mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tahapan renang gaya punggung dalam pembelajaran aktivitas air. Anak-anak sekalian, seperti biasa, jangan lupa siapkan handphone, buku catatan, dan alat tulis. Sedikit tentang lintasan materi. Olahraga renang di Indonesia sebelum merdeka hanya dilakukan oleh bangsa kulit putih saja. Kolam renang pertama di Indonesia yaitu di Bandung pada tahun 1904 dan disusul oleh kolam renang yang lainnya. Perkumpulan olahraga renang mulai terbentuk resmi pada tanggal 24 Maret 1951 dengan nama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PBSI. Pada tahun 1952, PBSI diterima menjadi anggota FINA. Kemudian tahun 1959 berubah menjadi PRSI, yaitu kepanjangan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ditinjau dari manfaatnya, renang mempunyai beberapa kegunaan. Di antaranya, renang digunakan oleh sebagian orang untuk meningkatkan rasa percaya diri. Bagi orang yang sakit, renang juga dapat digunakan sebagai terapi renang, juga sebagai prestasi. Pada umumnya, gaya punggung diajarkan pada saat atlet telah menguasai renang gaya crawl. Karena renang gaya punggung memiliki banyak kemiripan dengan renang gaya crawl, atau bisa dikatakan renang gaya punggung adalah kebalikan dari renang gaya crawl, baik posisi badan, gerakan kaki, dan gerakan tangan. Nah, di sini anak-anak akan melihat langkah-langkah belajar renang gaya punggung. Pertama, peserta didik melakukan pengamatan belajar gerak dengan menjelaskan materi tentang posisi badan renang gaya punggung. Lihat gambarnya. Yang kedua, pengambilan napas renang gaya punggung. Lihat juga gambarnya. Anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut dengan videonya. Anak-anak, ini adalah posisi badan pada saat kita melaksanakan renang gaya punggung. Posisi badannya usahakan terlentang di permukaan air. Usahakan badan mulai dari kepala sampai ujung kaki sehorizontal mungkin. Telinga berada di permukaan air, sedikit masuk ke dalam air, dan leher harus rileks. Panggul tetap dipertahankan, jangan sampai membuat sudut, dan pandangan harus selalu lurus ke atas. Yang selanjutnya adalah pengambilan napas dalam renang gaya punggung. Anak-anak sekalian, pengambilan napas ini sangat penting, tapi sebenarnya mudah karena posisi muka kita berada di atas air. Gerakan pengambilan napas renang gaya punggung adalah hal yang paling mudah. Hal ini karena wajah berada di atas permukaan air. Proses pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan beristirahat dan lengan satunya mengayun dalam praktek mengayun tangan gaya punggung. Perhatikan pengambilan napas dari mulut, jadi muka berada di atas air sehingga tidak menghalangi kita pada saat bernapas. Anak-anak sekalian, walaupun anak-anak tidak mempraktekkan renangnya di kolam renang, tapi anak-anak tetap harus melakukan aktivitas gerak, yaitu melakukan kid walk up swimming seperti video di bawah ini.
Nah, anak-anak, setelah melihat aktivitas gerak tadi, kita lanjut dengan bentuk penugasan. Anak-anak bisa memilih salah satu yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video isinya memaparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan dengan durasi kurang lebih 1 menit. Foto catatan hasil materi yang telah disampaikan dengan tulisan terbaikmu dan kirimkan kepada PJOK. Apabila anak-anak tidak bisa mengirim video, tidak mengirim foto, lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, inilah LKPD-nya. Bentuk pengisian LKPD menjelaskan langkah-langkah belajar gerak posisi badan dan pengambilan napas pada renang gaya punggung. Nah, anak-anak sekalian, materinya sudah selesai. Anak-anak pasti bisa melakukannya. Baik, anak-anak, kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan memudahkan anak-anak di rumah untuk mempelajarinya. Anak-anak sekalian, jangan lupa 5M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.